Dalam suatu perjalanan liburan yang semula penuh keseruan bersama teman-temannya, Monica dan keempat temannya mengalami kejadian tragis mengubah segalanya. Ketika mereka berusaha pulang, tanpa sengaja mereka tersesat di sebuah kampung gaib yang tak kasat mata. Di tengah perjalanan pulang yang semestinya membawa kegembiraan, mereka malah terperangkap dalam serangkaian peristiwa tak terduga yang mengguncang akal sehat. Kejadian-kejadian aneh di kampung tersebut menambah ketegangan dan rasa takut semakin menguat ketika mereka menyadari bahwa ada sosok makhluk tak kasat mata yang mengikuti mereka sejak berada di tempat liburan. Dengan ketegangan yang semakin memuncak, mereka harus bertahan dan mencari jalan keluar dari kampung gaib yang mencekam tersebut. Cerita bermula pada tahun 2019 lalu saat Monica dan empat temannya yang bernama Dewi, Siska, Budi, dan Tony berencana untuk menghabiskan akhir pekan dengan berkemah di sebuah pantai. Mereka merencanakan perjalanan mereka dari hari Jumat hingga Minggu, berangkat pagi hari dan pulang menjelang akhir pekan berakhir. Setelah berkoordinasi, mereka sepakat untuk bertemu di sebuah coffee shop sebelum melanjutkan perjalanan menuju pantai. Ketika mereka semua telah berkumpul, mereka lalu memulai perjalanan ke pantai pada sekitar pukul 9 pagi. Karena pantai tersebut berjarak cukup jauh dari lokasi mereka, perjalanan mereka memakan waktu cukup lama dan pada sekitar pukul 3 sore, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah rest area. Pada saat beristirahat, Siska, teman dekat Monica, terlihat sedang memandang seorang bapak tua dengan tatapan kosong. Monica merasa heran dan kemudian menepuk pundak Siska. Sis, kamu ngelihatin apa sih? Jangan bengong gitu ah. Oh itu, lihatlah bapak itu tadi tiba-tiba kesini dan ngasih peringatan aneh. Katanya kita nggak akan selamat kalau kita tetap ngelanjutin perjalanan. Hah? Kok bisa? Ngaco ah, stres kali bapaknya sis. Kemudian mereka memutuskan untuk mengabaikan kata-kata bapak tua tersebut dan meneruskan perjalanan mereka. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 5 sore, mereka akhirnya tiba di pantai yang dituju. Tanpa menunda lebih lama, mereka segera mendirikan tenda untuk bermalam di sana. Pada pukul 8 malam, Siska dan Budi yang sedang menjalin hubungan memutuskan untuk jalan-jalan sebentar sambil mencari rokok karena tidak ada penjual rokok di sekitar pantai. Mereka pergi dengan mengendarai mobil dan berharap bisa menemukan warung yang buka. Namun berjam-jam berlalu dan mereka belum juga kembali. Sementara itu, yang lain mulai merasa ngantuk dan akhirnya pergi tidur di tenda masing-masing. Keesokan paginya, ketika Monica terbangun dari tidurnya, ia melihat Siska sudah kembali ke tendanya. Monica tidak mempermasalahkan berapa lama mereka absen semalam. Dia memilih untuk pergi keluar tenda dan duduk di pantai untuk menikmati pagi yang tenang. Saat Monica sedang menikmati suasana pagi di pantai, tiba-tiba terdengar teriakan dari Tony, salah satu teman laki-laki mereka. Mendengar teriakan itu, Monica segera berlari menuju tenda tersebut, diikuti oleh Siska dan Dewi yang juga sudah terbangun karena suara Tony. Setibanya di tenda, mereka melihat Budi dalam keadaan pingsan dengan bekas darah di kepala dan bajunya. Tony menjelaskan bahwa Budi tiba-tiba pingsan dan mengalami pendarahan. Dalam kepanikan mereka berusaha menyadarkan Budi, dan untungnya tidak lama kemudian Budi kembali sadar. Dia kemudian menceritakan apa yang dialaminya, bahwa dia bermimpi sedang dikejar oleh 3 orang berwajah seram yang tidak ia dikenal, hingga akhirnya Budi tanpa sadar terjatuh ke dalam jurang. Ketika dia terbangun dari mimpi tersebut, dia ternyata telah mengalami pendarahan yang cukup parah, seolah-olah Budi benar-benar terjatuh ke dalam jurang. Setelah mendengar cerita dari Budi yang membuat semua khawatir, Monica dan teman-temannya berusaha menenangkan Budi.
Mereka meyakinkan Budi bahwa itu hanya mimpi dan semuanya baik-baik saja. Monica kemudian mengajak kawan-kawannya untuk mencari sarapan sekaligus untuk menenangkan pikiran. Budi yang masih merasa lemas memilih untuk tinggal di tenda bersama Siska yang menjaganya. Monica, Dewi, dan Tony pergi mencari sarapan. Mereka memutuskan untuk membeli makanan di warung yang tidak jauh dari tempat perkemahan mereka. Ketika mereka sedang membeli makanan, tiba-tiba seorang anak kecil mendekati mereka dengan ekspresi serius. Anak itu memberi peringatan. Kak, itu ada yang ngikutin terus. Pulangnya repot loh, Kak, kalau diikutin gitu. Monica bertanya-tanya apa maksud anak itu. Namun saat Monica tanya ke anak kecil itu, anak itu malah terlihat bingung dan seolah-olah baru tersadar dari lamunannya. Monica dan teman-temannya bingung dengan peringatan itu. Tetapi Dewi segera mengajak mereka kembali ke tenda setelah selesai membeli makanan. Monica mencoba mengabaikan kejadian aneh itu dan bersama teman-temannya mereka melanjutkan liburan mereka pada hari itu. Selama liburan mereka, waktu terasa begitu menyenangkan sehingga mereka bahkan tidak menyadari bahwa malam telah tiba, menandakan pergantian ke hari Sabtu. Setelah bermain sepuasnya, mereka kembali ke tenda masing-masing untuk istirahat. Pada hari Minggu, mereka merencanakan untuk pulang pada pukul 11 siang dengan rencana singkat untuk mampir ke pasar ikan yang berdekatan dengan pantai untuk membeli oleh-oleh. Mereka membeli ikan dan mengemasnya dalam sebuah ember besar yang diletakkan di bagian belakang mobil. Setelah selesai membeli oleh-oleh, ketika mereka hendak pulang, Budi mengusulkan untuk menjelajahi tempat lain terlebih dahulu sebelum pulang. Nanggung katanya, hari masih panjang. Meskipun awalnya mereka ragu, namun akhirnya setuju untuk melanjutkan liburan ke pantai lain di kawasan tersebut. Mereka menikmati waktu bermain di pantai kedua tersebut dan tanpa mereka sadari, waktu telah menunjukkan pukul 5 sore dan mereka bersiap-siap untuk pulang. Selama perjalanan pulang yang cukup jauh, mereka mengandalkan bantuan navigasi dari Wazi untuk menuntun mereka kembali ke tujuan. Di aplikasi Wazi, jalur-jalur yang padat lalu lintas ditandai dengan warna merah. Jadi ketika mereka melihat bahwa jalur biasa pulang, mereka ditandai dengan warna merah yang sangat panjang. Mereka ragu. Mereka sadar jika mereka memutuskan untuk tetap melalui jalur itu, mereka akan terjebak dalam kemacetan selama berjam-jam. Akhirnya, karena tidak ingin terjebak dalam kemacetan yang panjang, mereka memutuskan untuk mencari jalur alternatif dengan harapan mereka bisa terhindar dari macet dan bisa sampai di rumah sesegera mungkin. Pilihan rute alternatif yang mereka lalui melewati jalan sempit di antara pepohonan rimbun. Semakin jauh mereka berjalan, semakin curam jalannya dan semakin jarang rumah warga yang mereka temui. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam dan saat itu langit sudah gelap dan mereka sama sekali tidak familiar dengan rute yang mereka lalui. Sinyal di HP pun hilang di area itu. Dewi merasa takut dengan kondisi jalan yang gelap itu dan ingin putar balik melewati rute yang biasanya saja. Namun mereka hanya bisa maju terus karena jalan yang sangat sempit sehingga mobil mereka tidak bisa putar balik. Singkat cerita, mereka akhirnya menemukan sebuah warung di tengah perjalanan itu, dan tanpa pikir panjang, mereka pun berhenti untuk mengisi perut mereka. Setelah selesai makan, mereka pun tanya jalan kepada ibu pemilik warung. Bu, maaf tanya, arah ke jalan besar lewat mana ya, Bu? Lurus saja terus. Ketika kalian melihat gapura besar, itu artinya kalian sudah di jalan yang benar. Tapi apapun yang terjadi, jangan sekali-kali nengok ke belakang ya. Lalu perjalanan pulang pun mereka lanjutkan.
Sesaat setelah mobil melaju, Dewi yang duduk di baris belakang iseng melihat ke arah belakang dan ternyata warung yang barusan mereka kunjungi telah lenyap tak berbekas. Hanya ada kegelapan malam di dalam hutan yang sangat pekat. Mengetahui hal itu, Dewi ketakutan dan diam 1000 bahasa. Saat mobil sedang melaju, tiba-tiba terdengar suara orang mengecap yang ternyata si Siska sedang menggerogoti udang mentah yang mereka beli di toko oleh-oleh tadi. Raut wajahnya terlihat menyeramkan, pandangannya kosong. Melihat hal tersebut, Monica refleks merebut udang mentah itu dari tangan Siska. Namun, Siska menjadi marah, mendorong Monica ke sudut mobil dan berteriak, Aku lapar. Jangan ribut atau kamu yang aku makan. Sontak seisi mobil pun kaget mendengar suara Siska. Sadar temannya kesurupan, mereka komat kamit membaca doa dengan harapan Siska segera sadar dari kesurupannya. Namun bukan malaikat yang datang saat mereka berdoa, melainkan sesosok wanita seram berambut panjang menutupi seluruh wajahnya terbang di depan mobil mereka. Spontan, Tony tancap gas sekencang-kencangnya, tak peduli jalan mana yang ia lalui. Yang ada di benaknya cuma kabur dari sosok mengerikan itu. Beruntung, mereka akhirnya lolos dari sosok wanita berambut panjang tadi dan melihat gapura besar yang dikatakan oleh ibu pemilik warung. Tak pikir panjang, Tony mengarahkan mobilnya melewati gapura tersebut. Seketika, setelah melewati gapura besar tadi, suasana mencekam tiba-tiba hilang dan sinyal HP pun muncul kembali. Mendengar suara notifikasi HP mulai masuk, spontan Monica membuka HP miliknya dan bingung ketika melihat pesan yang masuk dari ibunya. Ibunya bertanya, "Kenapa Monica belum juga pulang? Kan katanya pergi. Cuma sampai hari Minggu, tapi sampai hari Jumat. Kenapa belum juga pulang?" Lalu Monica mengecek kalender di HP-nya dan ternyata hari ini sudah hari Jumat. Dia kaget setengah mati menyadari mereka berlima sudah nyasar selama itu. Padahal dia merasa yang mereka alami itu hanya selama semalaman saja. Mengetahui hal tersebut, Tony dengan cepat tancap gas menuju ke rumah Siska untuk meminta bantuan. Setelah sampai di rumah Siska dan menceritakan kejadian yang menimpa mereka, orang tua Siska segera mengantarkan mereka ke tempat praktek orang pintar. Lalu orang pintar itu mencoba dengan berbagai cara untuk menyembuhkan Siska, namun naas percobaannya gagal. Sosok yang merasuki Siska terlalu kuat untuk ia lawan, bahkan menertawakan kemampuan orang pintar tersebut. Sosok yang merasuki tubuh Nak Siska bukanlah sosok biasa. Anak ini pasti tanpa sengaja telah memasuki dusun para jin. Jika sudah kerasukan jin dari dusun itu, maka akan sangat susah melepaskannya. Lalu, apakah ada cara, Pak, supaya anak saya ini bisa sembuh? Coba Bapak bawa anak Bapak ke guru saya. Nanti saya kontak beliau. Setelah gagal menyembuhkan Siska di hari itu, orang tua Siska memutuskan untuk membawanya pulang ke rumah terlebih dahulu. Monica dan kawan-kawan yang lainnya juga berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian, Monica dan kawan-kawannya berkumpul kembali di kafe langganan mereka. Namun kali ini tanpa kehadiran Siska. Mereka berdiskusi mencari penyebab kira-kira kenapa Siska bisa kesurupan seperti itu. Dan dalam diskusi itu akhirnya Budi mengaku kalau mereka bercumbu mesra saat pantai dalam kondisi gelap gulita. Mungkin inilah yang menjadi trigger kesurupan Siska dan kejadian yang mereka alami. Nasi sudah menjadi bubur. Mereka cuma bisa berharap Siska segera sembuh seperti sedia kala. Namun kenyataan tidak seperti yang mereka harapkan. Sampai saat ini, kondisi Siska belum pulih sepenuhnya, tubuhnya mengurus dan tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Demikian cerita dari kami, tim Jagat Cerita.
Kami mohon untuk like, share, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar Anda mengenai cerita ini di kolom komentar. Jika Anda ada cerita yang ingin kami bawakan, jangan ragu untuk mengirim email cerita Anda ke alamat email yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga Anda semua sehat, bahagia, dan banyak rezeki.